Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah logika akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang positivisme. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 12 orang yaitu Sefni Anessa Okta sebagai penyaji pertama, Vera Desmita sebagai penyaji kedua, Linda Rahmawati sebagai penyaji ketiga, si Melania Helvin sebagai penyaji keempat, Elwina Karsiyulfa sebagai penyaji kelima, Puan Nadira Humaira sebagai penyaji keenam, Rehana Segian sebagai penyaji ketujuh, kami Fitri Ramadhani sebagai penyaji kedelapan, Nur Sania Gultom sebagai penyaji kesembilan, Foni Fitria sebagai penyaji ke-10, Della Safniati sebagai penyaji ke-11, dan Anissa Putri Lestari sebagai penyaji ke-12 atau penyaji terakhir. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh penyaji pertama yaitu kepada Sefni Anessa Okta. Sampai dengan penyaji terakhir yaitu penyaji Anissa Putri Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefni Anessa Okta dengan NIM 1905111223. Sejarah positivisme. Positivisme hadir dalam ranah ilmu pengetahuan sosial, erat kaitannya dengan tokoh bernama Auguste Comte. Ia adalah seorang filosof sekaligus sosiolog ternama. Aliran ini mulai dikembangkan oleh Comte pada abad ke-19. Menurut Comte, positivisme mengandung dua makna. Yang pertama, positivisme sebagai suatu metode pengkajian ilmiah, dan yang kedua, positivisme suatu tingkatan dalam pemikiran manusia. Positivisme memandang ilmu pengetahuan berdasarkan kepada dua aspek. Yang pertama, berdasarkan aspek nalar, dan yang kedua, berdasarkan aspek pengamatan atau observasi. Saya Vera Desmita, nomor absen 4. Di sini saya membahas tentang slide ketiga. Yang dimana nalar dan pengamatan pada positivisme berperan sangat penting untuk menjunjung tinggi untuk mengkaji suatu fenomena yang dikarenakan ini bersifat empiris atau nyata. Hal ini pun berdampak pada gejala yang bersifat tidak empiris atau gaib, yang dimana hal ini pun sering diabaikan oleh positivisme dikarenakan fenomena yang bersifat gaib tersebut yang sulit untuk dilakukan sebagai pengamatan. Cara berpikir dengan pemakaian positivisme nampak tatkala seorang ahli kimia yang menguji sebuah zat di dalam makanan, yang dimana untuk mengetahui bahwa zat tersebut beracun atau tidaknya, ia memberikannya ke seekor hewan. Ketika hewan itu memperlihatkan reaksi fenomenal tersebut, maka secara empiris zat itu diduga mengandung racun, yang dimana pengamatan hal itu supaya tidaklah cukup, dimana peneliti selanjutnya harus menguji kandungan zat di laboratorium berikutnya. Tentunya demi mendapatkan alasan mengapa zat itu beracun, disinilah nalar peneliti memiliki peranan yang sangat penting. Saya Linda Rahmawati Putri dengan NIM 1901111392. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yaitu yang mengenai positivisme. Yang dimana di dalam slide keempat, dalam pandangan positivisme, masyarakat adalah realitas tersendiri. Asumsi yang berkaitan dengan pemikiran Durkheim yang mengatakan untuk melihat masyarakat tidak hanya sebatas sekumpulan individu semata, tetapi sebagai sebuah masyarakat yang di dalamnya memiliki sesuatu sistem. Sistem itulah yang mempresentasikan realitas dan mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga masyarakat dapat dipelajari sebagai sebuah benda atau gejala dalam yang mempunyai karakteristik dan sistem tertentu. Dan bukti bahwa masyarakat memiliki sistem dan karakteristik masing-masing terlihat pada organisasi sosialnya. Baiklah, saya si Melania Helvin akan melanjutkan presentasi dari teman saya selanjutnya yaitu tokoh-tokoh positivisme.
Tokoh positivisme yang pertama yaitu ada Auguste de Comte. Auguste de Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophie Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Selanjutnya yaitu ada John Stuart Mill. Adalah seorang filsuf Inggris, ekonom politik, dan pegawai negeri sipil. Dia adalah seorang kontributor berpengaruh teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Hippolyte Taine-Adolphe. Adalah seorang kritikus Prancis dan sejarawan. Dia adalah pengaruh teoritis kepala naturalisme Prancis, pendukung utama positivisme sosiologis dan salah satu praktisi pertama kritis historis. Yang keempat yaitu Émile Durkheim. Sosiolog David Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis, psikolog sosial dan filsuf. Ia secara resmi mendirikan disiplin akademis dan dengan Karl Marx dan Max Weber yang sering dikutip sebagai kepala sekolah. Yang kelima yaitu Charles de Hardy. Ia mendasar teori positivisme pada dunia pendidikan dalam bukunya Truth and Fallacy in Education Theory, yaitu kebenaran dan kesalahan dalam teori pendidikan, menyatakan bahwa tidak ada yang bermakna tentang pendidikan jika pernyataan yang secara empiris tidak bisa diverifikasi secara benar. Yang terakhir yaitu De Jo O'Connor. Menurut teori De Jo O'Connor, aliran positivisme adalah merupakan aliran yang sadar, bisa dijelaskan dalam sebuah formulasi verifikasi teori makna yang bermutu, merupakan serangan lanjutan terhadap metafisika, sebuah penolakan terhadap teori kognitivisme. Saya Elwina Kasyulfa selaku tim penyaji akan menjelaskan mengenai contoh positivistik pada zaman sekarang. Yang pertama adalah bagaimana cara manusia dalam berperilaku terhadap lingkungannya. Kita selaku manusia perlu adanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan melihat perubahan seperti tanah longsor, banjir, perubahan iklim ekstrim, mulai punahnya flora dan fauna, serta pemanasan global. Hal ini perlu adanya perubahan atau revisi ulang terhadap pandangan positivistik. Pada dasarnya, pandangan positivistik menganggap bahwa alam selaku sesuatu yang dapat kita tundukkan dan kita kuasai tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan keseimbangan alam yang merugikan kedua belah pihak, kita dan alam. Contohnya, apabila kita menebang pohon, maka akan terjadinya banjir dan tanah longsor yang sangat merugikan kita. Nah, kita perlu adanya berpikir ulang, perbuatan kita itu salah, dan adanya penata ulangan dalam mindset yang kita tanam tersebut. Seperti, jika kita menanam pohon, maka hal itu akan baik kepada kita. Dan jika kita menebang pohon, maka hal itu sangat merugikan kita. Saya Wanadira Humaira akan melanjutkan presentasi dari Elwina Kasih mengenai contoh positifisme pada zaman sekarang. Contoh di dalam keluarga, seorang anak kecil yang mengenal berbagai individu seperti ayah, ibu, kakek, kakak, rumah, dan lain-lain. Semua itu tergambar dan terbayang dalam bentuk partikular. Tetapi anak kecil tersebut tidak memiliki sesuatu pemahaman yang universal tentang semua yang dilihatnya tersebut. Selain kepartikularannya, epistemologi ini juga cenderung bersifat lahiriah dan tidak mendalam, sekedar menyaksikan segala yang sifatnya lahiriah atau material. Epistemologi indrawi tidak dapat mengetahui hubungan sebab dan akibat. Keharusan antara hubungan sebab dan akibat, di mana ketika sebab telah sempurna, maka pasti akan muncul akibat, karena penekanannya yang sangat indrawi tersebut. Maka tidak mampu mengetahui hubungan batin, esensi, dan substansi berbagai benda yang ada, yang sebenarnya mampu manusia mengetahui kalau tidak hanya menggunakan fakultas yang indrawi semata. Keadaan epistemologis yang lain dari epistemologi indrawi ini adalah sifatnya yang kesekarangan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh penekanannya yang berlebihan kepada indera tersebut.
yang dengannya kemampuan untuk melihat hal-hal yang non-fisik tidak bisa. Karena hal-hal yang non-fisik dalam pemahaman epistemologi itu memang tidak ada, seperti yang telah dinyatakan dalam asumsi ontologisnya. Keterangan ini menunjukkan bahwa positivisme meyakinkan sesuatu itu hanya memiliki satu dimensi semata, yakni dimensi material atau benda mati semata. Setelah sesuatu itu mati, ya habislah perjalanan dari sesuatu itu, karena berpikir yang materialistik kuantitatif tersebut akhirnya berpengaruh terhadap perlakuan manusia yang mengadopsi pemikiran positivisme itu. Saya Sehana Siagian. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, saya akan melanjutkan dengan contoh positivisme yang lainnya. Sekarang kita akan melihat contohnya dalam ilmu sosial, yaitu nampak pada kasus pemilihan umum 3 tahun yang lalu pada tahun 2019. Tepatnya ketika pemilihan umum Presiden ke-7 Indonesia diselenggarakan. Nah, saat itu berbagai lembaga survei berlomba melakukan prediksi mengenai hasil akhir pemilihan umum. Mereka mengambil sampel dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Namun apa yang terjadi? Berbagai lembaga survei menampilkan hasil yang berbeda dan bahkan cenderung bertolak belakang. Alasannya adalah terdapatnya perbedaan lokasi pengambilan sampel di antara lembaga survei yang satu dengan lembaga yang lainnya. Dan kemungkinan juga sampel yang diambil porsinya adalah berbeda. Saya Tami Fitri Rahmadani dengan NIM 1905113714. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkembangan positivisme. Positivisme merupakan empirisme di mana pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau berbagai bentuk. Maka, tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan. Filsafat positivisme bersandar kepada suatu hal yang bersifat real, nyata, dan kasat mata. Hal yang bersifat abstrak tidak dapat dijelaskan di dalam positivisme. Jadi, positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan yang menggunakan metode secara ilmiah. Berpikir positivisme menyatakan bahwa pengetahuan manusia berkembang secara evolusi yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis. Dalam tahap ini, manusia percaya pada kekuatan ilahi di belakang gejala alam. Yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini, ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide yang bersifat abstrak. Dan yang terakhir, tahap positif. Tahap ini merupakan puncak pengetahuan manusia yang disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Kemudian, positivisme di bidang IPA dan IPS. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Positivisme mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai sistem pengetahuan yang dibangun secara kumulatif melalui metode-metode eksperimental yang ketat, bertahap, dan struktur. Metode-metode eksperimental ini adalah ciri khas dari metode ilmu pengetahuan alam. Kenapa IPA merupakan model utama ilmu pengetahuan positif? Karena ilmu pengetahuan ini memiliki asumsi-asumsi filosofis yang kemudian secara jelas dipraktekkan dalam penelitian ilmiah. Nah, di mana asumsi-asumsi filsafat ilmu pengetahuan ini antara lain terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan berorientasi dari fakta-fakta positif. Artinya, fakta-fakta yang ada di dalam ilmu pengetahuan alam itu dia bersifat pasti dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Kemudian yang kedua, fakta-faktanya bersifat mekanis dan material, baik berupa materi inorganis maupun materi organis, sehingga keberadaannya dapat kita amati dan dapat kita buktikan secara publik dan empiris. Dan yang terakhir, karena faktanya tadi itu bersifat mekanis, maka ilmu pengetahuan positif dapat menjelaskan gejala alam berdasarkan pada hukum sebab akibat. Selanjutnya, positivisme di bidang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Auguste Comte menggagas sebuah kajian ilmiah mengenai masyarakat. Masyarakat diasumsikan sama halnya dengan gejala alamiah yang objektif. Individu-individu anggota masyarakat diibaratkan seperti kumpulan atom yang membentuk benda, nah di mana benda ini disebut dengan masyarakat. Nama saya Nur Sani Gultom dengan NIM 1905125062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi di bagian PowerPoint pada slide ke-11 sampai ke-13.
materinya itu tentang pengaruh positivisme. Baiklah teman-teman, bisa melihat PPT kelompok kami sajikan, yaitu pengaruh positivisme. Pengaruh positivisme ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu di dalam bidang hukum Indonesia dan di dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang hukum Indonesia merupakan hukum Indonesia yang tertulis dan dilegalisasikan oleh negara yang merupakan bukti konkret dari pengaruh positivisme. Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivisme ini juga sangat kuat. Misalnya, sebagai pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian yang konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Positivisme telah membuat terobosan dalam penelitian pendidikan. Seorang peneliti yang mengandung dasar-dasar positivisme harus mencari data yang dapat diverifikasi oleh para peneliti lain yang kualifikasi dari pihak mana saja di dunia ini. Baik, saya Foni Fitria dari kelompok logika yang membahas tentang materi positivisme. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri positivisme. Ciri-ciri positivisme. Positivisme menolak segala sesuatu yang tidak faktual untuk dijadikan objek kajian atau ilmu pengetahuan. Fakta-fakta itu haruslah didapat dengan menggunakan metode keilmuan. Semua ilmu haruslah bersifat positivistik, termasuk ilmu sosial seperti sosiologi. Apabila dikaitkan dengan ilmu sosial budaya, maka menurut Comte, 1. Gejala sosial budaya haruslah dipandang sebagai gejala alam. Yang kedua, ilmu sosial budaya harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi yang mirip ilmu alam. Yang ketiga, ilmu sosial budaya harus menerapkan prosedur serta metode penelitian dengan analisis yang telah ada dan berkembang dalam ilmu-ilmu alam. Dengan menerapkan metode ilmu alam tersebut, maka ilmu sosial bersifat positivistik, sehingga manusia, masyarakat, dan kebudayaan dapat dideskripsi secara matematis dengan angka-angka statistik. Saya Dela Safniati dengan NIM 1905-1563-17. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kelebihan positivisme. Kelebihan positivisme. Yang pertama, positivisme lahir dari paham empirisme, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Kedua, mampu menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan secara konkret, pasti, mutlak, teratur, dan valid. Tiga, dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan reaktif dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tapi juga meramalkan masa depannya. 4. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. 5. Positivisme sangat menekankan aspek rasional, ilmiah, baik pada epistemologi atau keyakinan, ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Anissa Putri Lestari dengan nomor NIM 1905-156497. Saya akan membahas tentang kekurangan dari positivisme. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial yang dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologik. Yang kedua, ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, yang mana nantinya banyaknya manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, neraka, dan surga. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah kebenaran dan keberadaan. Yang ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada.
Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 3. Kami atas nama kelompok 3, apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.